Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para perindu dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surat Al-Fatihah, bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, zahir batin, sehat jasmani dan rohani, dijauhkan dari musibah, bencana baik alam maupun non alam. Dan kita khususkan doa ini ya, yang saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan pada mereka, berikan kesehatan bagi yang sakit, dan apabila dipanggil yang diantara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita doakan mereka selalu diberikan rahmah, maghfirah ya, dan dikumpulkan bersama sahabat tabi'in, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bijahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa jahi sayyidah Fatimatiz Zahra'il Batul binti sayyidina rasul biniyatil qabul wal wusul biniyatis syifa' wa raf'il bala. Sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dari guru-guru kami silsilah sanad kitab ini, yaitu dari guru kami Syekh Yusri Rusdi Syekh Jibril Hasani dan Syekh Sa'ad Jawis, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Mbah Ma'sum, Mbah Muhammad Ma'sum bin Ahmad Lasem, dari gurunya Syekh Waliullah Abi Imran Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau Syekh Khalil Bangkalan, dan Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali Drus, dari gurunya Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, dari gurunya Imam Muhammad Ibnul Ula Al-Babili, dari gurunya Imam Sulaiman bin Abdud Daim Al-Babili, dari gurunya Imam Muhammad bin Ihsan An-Najjar, dari gurunya Imam Jalaluddin Ibnul Mulaqqin atau Ibnul Mulaqqan ya, dari gurunya Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi, dari gurunya Imam Sulaiman Ibnu Hamzah, dari gurunya Imam Umar bin Karam Ad-Dinawari, dari gurunya Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dari pengarang kitab Bidayatul Hidayah yaitu Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali ya, wafat tahun 505 Hijriah. Jadi udah berapa, dari 1000 tahun ya, dari 1000 tahun tuh, tapi kitabnya masih terus dikaji oleh masyarakat. Ini menunjukkan keikhlasan Imam Ghazali, menunjukkan keberkahan ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Banten dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dengan silsilah dan sanad kami yang tersambung kepada pengarang kitab, kepada Imam Ghazali, kami menyampaikan wal takun awqatuka ba'da salati ya ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaifa. Hendaknya setelah sholat subuh itu kamu membagi ya menjadi 4 amalan ya, nanti rinciannya bisa beda-beda setiap ulama biasanya, atau setiap thariqat itu beda-beda.
Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Itu nanti kalau Qadiriyah apa namanya, la ilaha illallah, isbat dan nafi, la ilaha illallah. Itu jadi la itu tidak ada, namanya nafi, meniadakan Tuhan selain Allah, ya kan? Nah, illallah ke bawah gini sebelah kiri, ya, itu kecuali Allah gitu. Itu namanya isbat, menetapkan. Kalau tadi meniadakan, jadi meniadakan Tuhan selain Allah. Nah, ini menetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Gitu. Itu namanya dzikir Qadiriyah 106, la ilaha illallah bil jahri, la ilaha dengan lantang suaranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu 165 setelah sholat 5 waktu. Gitu ya, 165 kali 5 tuh. Kalau ketinggalan diqodho. Kalau Naqsyabandiyah enggak, itu dengan pelan, tidak kedengaran kecuali kita sendiri. Apa namanya, bacaan Allah di kita di sini duduknya kebalik dari duduk tawaruk tahiyat akhir ini, ya, itu apa namanya 1000 kali Allah 1000 kali gitu, sama setelah sholat juga. Itu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau Syadziliyah itu astagfirullah 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, dan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumiit, itu pakai riwayat Imam Bukhari, ya, itu 100 kali. Jadi lebih ringan, dan itu juga enggak 5 waktu, cuma habis maghrib sama subuh. Kalau yang mau ijazahan silakan ke rumah, tapi dengan syarat pertama yang mau istiqomah, mungkin yang sudah pensiun atau yang sudah, mohon maaf Pak RW, mungkin kalau mau ngisi hari tuanya dengan zikir dengan tarekotan silahkan. Enggak saya ijazahkan secara umum, karena dari guru-guru kita begitu. Waktu di Mesir, waktu di Indonesia dengan Syekh Kiai Asrori, kemudian waktu di Mesir dengan Syekh Yusri. Kalau di Mesir rata-rata Syadziliyah, kalau di Indonesia dan Asia Tenggara rata-rata Qadiriyah Naqsyabandiyah atau TKN. Kalau di Jawa Barat Abah Anom, kalau di Jawa Timur Kiai Asrori, dan ketuanya Habib Lutfi, ya. Jadi beliau yang mengesahkan ini tarekat Mu'tabaroh gitu di Jamiah Jadman, ya. Pak Haji Suyetno paham banget, ya. Jadi apa namanya, Jamiah Tarekat Al-Mu'tabaroh, ya, di NU itu beliau, ya, Al-Habiban Al-Mahbub Al-Alamah Habib Lutfi, beliau sebagai ketuanya, ya. Jadi beliau yang ini tarekat ini masih Sunni, ini tidak, itu beliau yang di kita yang memberikan izin, ya. Ya, jadi di sini sebenarnya dalilnya dari mana? Ya dari kitab-kitab ini, dari ulama, bukan mereka ngarang sendiri, bukan. Sampai nanti diruntut sampai ke Rasulullah SAW. Ya, contohnya ini. Jadi 4 amalan tuh. Yang pertama, falyabda'ha bidzikrillah. Jadi ada 4, ya, yaitu apa? Pokoknya ada zikirnya, kemudian ada tasbihnya, ya, kemudian ada baca Qur'annya atau ayat-ayat, ya, Al-Qur'an, dan ada tafakurnya. Ya, jadi zikir, fikir gitu, ya. Tadzakur, tafakur, ya. Tadzakur, ya, itu pakai hati, tafakur pakai akal. Jadi gitu, Ahlussunnah itu dua-duanya, Pak. Jadi digabung semua. Jadi nggak ada orang cuma zikir doang tapi nggak ngaji, ya, nggak langka, nggak sempurna. Ada cuma ngaji doang kagak pikiran, kagak resep rasanya. Ya, ada waktunya ngaji, waktunya zikir gitu. Ya, jadi zikir itu hati, ngaji ilmu, tafakur ini, gitu, ya. Jadi digabungkan, namanya dalil nakli dan akli. Gitu. Jadi itu Ahlussunnah, kekuatannya kita di situ, ya. Falyabda'ha, jadi dari yang 4 itu kemudian dimulai dari mana? Dimulai dari zikir dulu. Habis sholat kan zikir dulu, ya. Falyabdah bidzikrillahi kama marra dzikruhu wa la yabda bisual. Jangan langsung begitu habis sholat langsung minta sama Allah, ya Allah berikan saya mobil gitu. Aneh ini begitu. Oh, ujuk-ujuk langsung minta. Gitu. Orang kalau proposal juga kan ada apa namanya, kepada yang terhormat bismillahirrahmanirrahim, begitu Pak RT, ya. Ya kan, terus apa namanya, segala puji bagi Allah, ya kan, ya, salawat kepada Rasul. Selanjutnya, udah kita ngerti itu. Selanjutnya titik-titik, ngerti kita. Udah. Masa langsung, Pak mau minta ini buat maulid, ya kan, kaget orang, ya kan, gitu. Kita juga sama Allah lebih dari itu, Pak. Kalau mau manusia apalagi sama Allah. Jadi nggak etis rasanya, nggak sopan kalau langsung minta, langsung nodong itu Pak RW. Masa langsung nodong? Minta dulu lah. Jadi muji Allah dulu, ya kan, zikir dulu, ya kan. Jadi habis sholat gimana? Nih, An Salamah
Qala Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, yastaftihu du'a illa istaftahahu biqauli subhanallah. Jadi tidaklah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW membuka ya setelah doa, setelah sholat itu zikiran dulu gitu, lama gitu. Nah nanti baru doa, baru minta gitu. Jangan langsung minta. Apalagi ini ada juga yang kagak minta, kagak zikir, langsung Allahumma lantas jalan gitu. Allahumma antas salami ketinggalan gitu. Jadi kalaupun nggak sempet nih habis ini karena saking ininya takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bis, bawa tasbihnya, dibaca di bis, dibaca di kereta, dibaca di pesawat. Bawa tasbihnya di mana-mana. Tasbih sama kalau orang tua kita, mohon maaf ya, mursyid kita juga Mbak Barokia Asrori ya, itu ngajarin itu satu pasang gitu di mana-mana tasbih itu sama siwak itu taruh di sini. Kalau Habib Umar tuh ada kantongnya tuh, ada ininya tuh, ada jahitan khusus. Jadi yang samping sini tuh siwak, sampingnya tuh pulpen. Itu dia emang mesen begitu ke penjahitnya. Gitu ya. Ini kok HP kagak ketinggalan, kalau siwak ketinggalan melulu. Bener ya? Bener, saya juga gitu. Gila, ada HP juga ketinggalan dikit langsung balik lagi Pak. Walaupun jauh tuh rumah tuh balik lagi ke masjid. Ya ketinggalan, langsung balik lagi. Giliran tasbih sama siwak nih, padahal dia perlu nanti. Lah kalau misalnya Naksabandi tadi Allah ya kan, Allah 1000, emang bisa pakai jari 1000? 1000 gitu, paling 100 paling maksimal. Habis itu udah berapa ya? 200 atau 300 nih. Kalau lebih sih nggak apa-apa lah, kalau kurang itu nggak sah menurut itu, karena begitu itunya, mengijazahnya begitu. Itu sampai ke sahabat itu kita ada sanadnya, bukan sembarangan, ada sanadnya. Jadi kita dijazahkan sama Syekh Yusri itu yang Syadiliyah sampai Imam Syadili sampai ke Rasulullah. Ya, dari Sayyidina Jabir, dari Sayyidina Hasan, ya kalau Syekh Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani terus sampai ke Sayyidina Husain, ya kan? Terus begitu ada ininya, ya. Ya ada ijazahnya di rumah ada Nah, tapi tadi itu ya yang benar-benar biar gak main-main gitu. Biasanya yang udah, mohon maaf nih kalau yang pegawai mau udah pensiun, kalau yang umur mau udah lanjut begitu, ya biasanya kan lebih banyak di rumah. Ya Pak Ero ya, saya mau ngisi, kalau Ustaz saya mau ngisi hari-hari tua nih, yang paling baik kata guru-guru saya adalah isi dengan zikiran, dengan torekotan. Udah, itu paling nikmat udah. Imam Suyuti aja itu dulunya ngajar, Imam Suyuti ulama besar ya kan, wafat tahun 911. Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau alim Pak, jadi waktu mudanya itu ngaji, habis umur 30-an, 40-an tuh ngarang, nulis, ngajar gitu. Di usia sekitar 60-an ke atas itu beliau sudah mengundurkan diri, nggak ngajar lagi, sudah di rumah aja wiridan. Begitulah, mau ngapain lagi? Lama saya tua masih mikirin bisnis baik Pak RT. Lah kapan lah udah 70 tahun masih ngirisin bisnis baik Pak RW. Ya sebenarnya sih kurang fitrah ya. Kalau naluri orang kan biasanya, mohon maaf nih, biasanya kan waktu muda geber dulu kemana-mana gitu, muda lari-lari dah kemana istilahnya gitu sejauh mungkin gitu. Ntar kalau udah itu kan gitu ya, bener gak? Iya. Kayak saya begitu bilang ya, udah sekarang semua masih muda ini dulu, ntar jadi mohon maaf nih nanti kalau saya udah tua nih, saya mungkin ngajar pun mungkin dikurangi gitu. Ya kan? Gitu. Jadi banyakan ini aja udah, muter tasbih aja gitu ya, baca Quran, muter tasbih, salawatan begitu. Ya kan kita mau kemana gitu kan, ujung-ujungnya kan ke lubang 1 meter itu ya, kita siapin buat nerangin kita, buat center kita nanti di situ ya. Jangan makin tua makin jadi biar tua-tua keladi itu. Makin tua makin jadi ya, makin tua udahlah, itu udah dulu itu ya, yang muda ya udah ganti gilirannya yang muda begitu. Jadi Rasulullah juga nggak langsung minta sama Allah, tapi zikiran dulu lama ya kan, baru nanti di akhirnya doa. Kemudian juga jangan lupa wal yabda habis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa juga banyakin sholawat. Kita berdoa juga adabnya setelah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina, jangan lupa sholawat dan ditutup dengan sholawat ya, ditutup dan dibuka dengan sholawat, karena sholawat itu sebagai pembuka dan penutup. Sumas'al, kalau sudah alhamdulillah kemudian sudah sholawat ya, sudah baru is'al hajataka, kemudian baru kamu minta hajat kamu. Apa hajatnya? Silahkan dah, hajat yang bener oleh ibu-ibu dok, sampai dapur-dapurnya disebut
Ya Bu ya, cabai segala macam disebut ya Bu. Udah, pokoknya Allah semuanya mendengar apa yang kita minta. Jadi mintalah ya, apa yang kita minta semuanya, urusan dunia, urusan akhirat, minta sama Allah SWT. Insya Allah, Allah dengan izin Allah, Allah akan mengabulkannya. Amin. Fa inna Allaha yaqbalu sholataini wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Sesungguhnya Allah akan menerima doa apabila diawali dan diakhiri dengan sholawat. Ini ada hadisnya di di Sunan Tirmidzi, ada di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jadi ada orang berdoa langsung sama Allah, ya Allah saya minta ini rezeki yang berkah, yang banyak, ini gitu. Rasul tersenyum aja, ajila fulan walam yusolli alaiya. Itu orang buru-buru amat ya, belum sholawat sama saya. Anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan sama Allah gitu. Itu kata Rasul begitu. Jadi orang langsung aja gitu. Mendingan mah ya, kalau kata guru saya, kalau kita malu nih, kita malu minta sama Allah, mendingan banyakin alhamdulillah, sholawat ya kan, terus sholawat lagi, istighfar, nanti Allah akan memberikan apa kita yang kita minta walaupun kita nggak minta. Rasain nggak? Kita merasakan nggak? Kita nggak minta tapi dikasih sama Allah. Udara kita minta nggak sih? Udara nih, kita minta nggak sama Allah? Enggak kan ya? Enggak kita sebut gitu, ya Allah berikan udara, oksigen ini. Tapi kita menghirup udara nggak? Ya kan? Itu nggak kita minta, dikasih sama Allah gitu ya. Jadi maksudnya ada adabnya, ada sopan santunnya gitu ya. Sesuatu itu semuanya ada akhlaknya, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga adab dan sopan santun. Wa wadhifatun fil adhkari wa tasbihat ya. Nih, terus juga wa wadhifatun fil Qur'anil Karim, baca juga beberapa ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi ya kan. Kemudian biasa kalau kita mah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah ya kan. Terus syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ya kan. Kemudian tiga kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas ya enggak. Baru subhanallah ya, terus alhamdulillah, Allahu akbar, terus tahlil dulu la ilallah ya, bisa 33. Kalau yang tadi yang qadiriyah 165, nah baru doa gitu ininya ya. Kan kalau di misalnya di tarekat yang kita amalkan, kita diijazahin itu ya dia tertib gitu, memang udah ada kitabnya seperti ini. Kalau ini Syadiliyah nih, udah kitabnya nih dari Mesir ini, alhamdulillah dapat ijazah dari mursyidnya, dari mursyid saya Yusri, ini Syadiliyah. Kalau yang Qadiriyah saya nggak bawa, itu dari Ki Asror ya, ada kitabnya juga gitu dan ada sanadnya ya. Jadi udah ada kitabnya, jadi udah ada jelas gitu apa yang dibaca dan berapa kalinya sudah ada di situ. Dan pernah hilang ini balik lagi. Jadi waktu di Kebayoran Baru dulu naik bis, udah lama, saya udah 2014 atau 2013 lupa, karena mau pulang kampung pakai bis, ketinggalan di terminal. Ini balik lagi, ketemu di Pekalongan. Ini alhamdulillah. Karena satu-satunya bingung saya, waduh gimana nggak apal kan, di sini semuanya ada gitu, bingung, aduh alhamdulillah gak balik lagi gitu. Ada yang ini siapa yang kehilangan ini, tapi udah berapa hari gitu ya, saya coba ke terminal itu gitu. Ada nih katanya kitab gitu kecil, ini dia alhamdulillah ya. Jadi beberapa ayat Al-Quran yang biasa kita amalkan itu jangan dilupakan ya, habis subuh ini khususnya. Fa yustahabbu dzalika qira'atu jumlatin minal ayat allati waradat al-ahbar bi fadliha, membaca beberapa ayat, bahwa suratul Fatihah ya kan, kita biasanya kan kalau habis salat subuh ya astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian la ilaha wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian Allahumma antas salam ya. Kadang ditambahin Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la radda lima qadaita. Itu ada hadisnya. Kemudian Al-Fatihah, surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus ditambah dengan ayat ini yang jarang mungkin kita ya, yang jarang waktu saya dijazakan ini awalnya agak berat gitu karena ayatnya kan kita jarang baca, tapi setelah udah puluhan tahun itu jadinya enteng gitu, kayak sama kayak Fatihah, yaitu apa itu di surat Syahidallah, itu di surat Ali Imran ayat 18 ya, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim inna dina 'inda Allahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah gitu. Subhanallah. Ya, 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33 baru la. Tarik dah. Ya, astagfirullahaladzim, tarik la. Illallah, la. Illallah, la. Terus gitu 165. Ya. Habis itu baru doa. Itu yang diajarkan oleh para. Ini kalau diistiqomahkan insyaallah atas izin Allah jadi wali Allah. Jadi wali, ya. Dengan istiqomah. Dan akan keluar hikmah-hikmahnya. Juga boleh ditambahkan dengan laqad ja'akum rasulun akhir surat At-Taubah tentang Rasulullah ada seorang yang mohon maaf itu mungkin orang tuh ngeremehin dia karena apa namanya kelihatannya preman dia, tapi ada orang namanya siapa itu ya, ada di kitab An-Nafhatur Rabbaniyah fi fadlis shalah ala khairil bariyah tentang fadilah sholawat Syekh Abdul Siddiq Al-Gumari Maroko yang ngarang itu, ada ulama yang mimpi bahwa dalam mimpinya Rasul nyuruh orang ini, tolong kamu apa namanya salam sama orang itu, dia apa namanya mohon maaf preman gitu. Kaget kan, mengapa suruh salaman sama preman begitu. Begitu dia bangun, dia cari orang itu, dia salaman terus diceritain saya mimpi dengan Rasulullah untuk menemui kamu gini-gini. Akhirnya dia tanya, apa sih amalan kamu? Apa amalan kamu? Dia bilang, saya setelah sholat subuh baca akhir surat Taubat ya dan bersolawat, yaitu jadi sebelum sholawat dia baca ayat ini dulu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia sholawat. Jadi dua ayat ini kata para ulama ya dianjurkan untuk dibaca sebelum sholawatan. Makanya coba lihat ya di kitab-kitab maulid itu ada semua di awalnya, betul nggak? Coba di Maulid Diba ya, Maulid Diba rawi itu Barzanji, Simtud Duror, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdul Al-Habsyi Solo ya, kakeknya Habib Anis bin Alwi ya, bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya, bin Abdul Al-Habsyi. Terus apa namanya yang terakhir sekarang Habib Umar ya, Adhiya Ulame fi Maulidil Hadis Syafi'. Itu juga di awalnya ada ayat ini, laqad ja'akum dengan innallaha wa malaikatahu dengan inna fatahna. Itu 3 ayat itu baru sholawatan. Kenapa? Karena ayat itu berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang sholawat kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi itu akhirnya kaget dia, dengan berkat dia mengamalkan ayat ini dan sholawat, Rasulullah SAW aja istilahnya nitip pesan atau suruh nemuin orang ini. So, ya, jadi luar biasa fadilahnya ya. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad ya. Baik. Terus ini juga wala nih apa namanya bentar.
Wa tanwi, ya, setelah itu juga jangan lupa untuk apa namanya, zikir, terus tafakur, ya, walaupun sebentar gitu berpikir tentang dosa-dosa kita, ya, supaya kita nih apa menyesal dengan dosa-dosa kita. Nih Imam Ghazali mengatakan wa tarattab auradaka fi jami'i yaumika litadaruki ma farata. Jadi diatur zikirnya itu diatur apa namanya urutannya, jumlahnya, supaya nanti enak gitu dibacanya dan biar langgeng dan istiqomah gitu. Kalau kalau acak-acakan nanti jadi apa namanya, kadang-kadang nggak udah isya ya? Belum kan? Nah, berapa menit lagi? 19 menit. Masih lama ya? Oke, ya. Kalau ada mau nanya silakan ya. Jadi kalau ada yang mau ini langsung tanyakan boleh ya, nanti habis itu kita lanjut lagi gitu. Kalau nggak ada kita lanjut gitu. Wa tahtariza ma'ani ta'arrud li sakhtillahil alim fi yaumika. Diusahakan untuk apa namanya waktu pagi itu habis subuh itu untuk tidak bicara, itu afdolnya begitu ya. Ada hadisnya di Rasulullah SAW itu kalau habis sholat subuh itu zikiran lama, kemudian baca Quran, kemudian apa namanya doa, pokoknya amalan-amalan zikir wirid gitu, terus nggak ngomong dengan orang sampai nanti setelah sholat duha gitu. Kecuali darurat ya, kecuali darurat itu jangan ditahan gitu, misalnya ada ular gitu di depannya beri diem baik, nggak boleh ngomong katanya begitu, jadi gue ikut gitu ya. Enggak lah, kalau emang darurat ngomong ya ngomong gitu ya, jadi tapi kalau tidak ada kondisi normal, nggak ada ini, afdolnya itu habis sholat subuh tuh diem aja, bukan diem maksudnya zikir tadi atau amalan ini sampai syuruk, sampai sholat duha, baru silahkan bisa apa ngobrol gitu. Apalagi itu ngobrol ngerumpi sambil ngopi gitu habis subuh langsung gitu, itu bagaimana enggak kayaknya kok sayang banget gitu, sayang banget. Nih di dalam juga berpikir bahwa kita ini akan mati ya. Kalau Rasulullah SAW kata Imam Ghazali wa tata'ammal tahyi'atan asbabaha litastagila biha wala tada'anka atafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut. Jadi ingat kematian Pak, setiap subuh itu, habis subuh itu diingat supaya kita ini selama satu hari itu mikir-mikir kalau berbuat maksiat gitu atau dosa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadzimil ladzat al maut, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Ditanya apa itu ya Rasulullah? Ya kematian. Kalau mati kita emang bisa ini lagi itu beli mobil gitu, udah mati ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah nggak bisa nikmatin lagi dunia ini kalau udah mati, itu maksudnya. Maka ingatlah bahwa kita ini nanti ujungnya ke situ ya. Jadi apa namanya, kalau kata Gus Baha itu, baju yang kita pakai akan sobek, ntar juga jadi lap, jadi keset atau kebuang ya kan ya. Warna juga nanti dia pudar juga tuh warna baju ya kan, yang tadinya keren mentereng gitu. Nah, berarti kan dia udah nggak kekal, akan rusak juga, akan habis juga, uang akan habis juga. Terus mohon maaf, makan, kita makan nih jadi apa dia? Jadi apa Bu? Ya, ini bukan saya ya. Minuman yang kita minum jadi apa? Pipis. Terus yang jadi pahala nanti di akhirat apaan? Sedekah, amal, itu yang abadi gitu. Itu yang nggak habis. Walaupun kita di kuburan dia datang terus tuh, kita dikirimin terus tuh, ditransfer terus pahalanya ya gitu ya. Makanya kalau kita mikir ke situ tuh bukan apa ya, jadi ya Allah ujungnya ke situ ya kita ya gitu loh. Kadang orang lupa gitu, baru dikasih kekayaan dikit udah lupa aja semua. Tetangga pun gak ditengoknya sama dia tuh, jendela mobil udah ditutup baik udah gitu ya. Itu mudah-mudahan semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk dia diritan dzikiran yadhkurullah hatta tatlu as-samsu, sampai terbit matahari atau syuruk atau isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat duha ya, atau sholat syuruk, kanat ka ajri hajjatin ya. Jadi sampai sholat syuruk, kalau Imam Hanafi itu namanya syuruk ya. Kalau habis
1 jam setelah itu namanya duha. Tapi kalau Imam Syafi'i sama aja, duha sama syuruk sama aja ya. Itu jadi barang siapa yang melakukan itu amalan zikiran wiridan setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat duha 2 rakaat, maka kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamah, maka seperti dia akan mendapatkan seperti pahalanya haji dan umroh sempurna. Tat, kalau gitu mendingan saya nggak haji mah, nggak haji nggak umroh, mendingan pikiran baik habis subuh tuh sampai ya, bukan begitu. Haji mah tetap haji, umroh tetap umroh. Kalau punya duit anjar rezeki kenapa enggak? Dua-duanya dong. Kita sambil nunggu antrean sambil pikiran gitu caranya. Jadi kita dapat ya, pahala haji ini. Jadi di sana juga nanti insya Allah kita dapat pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.